Dan kini kita ke informasi pertama dari Hot News di hari ini. Kita lihat ada Erdogan yang tiba-tiba kirim surat ke Prabowo. Ada apa? Ya pemirsa, ini tidak lain karena calon presiden nomor urut 2 itu memperoleh kemenangan dalam perhitungan cepat atau quick count pemilu presiden RI, termasuk pula keunggulan dalam perhitungan resmi KPU. Sepucuk surat itu diberikan langsung oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan. Erdogan secara lugas menyebut Prabowo presiden terpilih dengan suara terkasih. Surat dari Erdogan tersebut diunggah Prabowo dalam akun Instagramnya @prabowo. Menteri Pertahanan ini pun menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat dari pemimpin Turki tersebut. Sebelum Erdogan, beberapa pemimpin negara lain juga telah memberikan selamat kepada Prabowo. Sebelumnya ada Presiden Uni Arab Emirat Mohammed bin Zayed hingga ucapan selamat dari pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan. Ada lembaga dunia yang ramal ekonomi RI jika Prabowo menjadi presiden. Ya pemirsa, terkait perekonomian Indonesia jika Prabowo Subianto resmi menyandang status presiden, salah satunya perusahaan pemeringkat kredit asal Amerika Fitch Rating. Fitch dalam rilis Indonesia Election Outcome Points to Board Economic Policy Continuity yang dimuat melalui websitenya pada Jumat 23 Februari menyatakan kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski demikian, Fitch menyebut terlalu dini melihat bagaimana perekonomian ke depan di saat ini. Ditambahkan lebih banyak kejelasan mengenai kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya yang akan didapat setelah Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024. Fitch sendiri telah memperkirakan pertumbuhan PDB real Indonesia akan tetap sekitar atau sedikit di atas 5% pada tahun ini dan juga tahun depan yang akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi. Ya, berita populer selanjutnya adalah tanda kiamat sudah dekat ditemukan di bawah tanah, pemirsa. Ya, sebuah penelitian gitu ya menemukan jumlah air di sana semakin lama semakin menyusut, jumlah penurunannya juga kian signifikan dibandingkan 34 tahun lalu. Dalam catatan penelitian dari UC Santa Barbara, penyusutan mencapai 71% jauh di atas 16% pada periode 1980 hingga 1990. Temuan lainnya adalah penurunan terjadi 3 kali lipat pada beberapa tempat dari yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dari catatan nasional dan subnasional. Selain itu mereka juga menggunakan data yang dikerjakan oleh lembaga lain. Penyimpanan air tanah dapat memberikan manfaat ekologi di wilayah tersebut. Peneliti dari program studi lingkungan UC Santa Barbara, Debra Peron, menjelaskan pengisian ulang aquifer bisa menyimpan 6 kali lebih banyak per dolar dibandingkan reservoir permukaan. Berita terpopuler selanjutnya adalah Sri Mulyani pasang mode waspada, dua masalah ini akan ancam RI. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai dua risiko besar yang tengah mengancam Indonesia. Dua risiko tersebut adalah pelemahan ekonomi global dan juga kenaikan harga pangan termasuk beras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai situasi 2024 masih penuh ketidakpastian sehingga pemerintah tetap harus waspada dan bersiap dengan langkah antisipasi. Perekonomian global juga masih lemah pada 2024 kendati inflasi telah termoderisasi. Menurut Sri Mulyani, pelemahan ini dipicu oleh suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Kendati demikian, suku bunga diharapkan mulai turun pada semester kedua. Selanjutnya Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mewaspadai kenaikan harga beras yang telah mencapai rata-rata Rp15.000 per kilogram pada Februari 2024.